Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Iya. Nah, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan. Tapi setan pinter gitu mengemas hal-hal seperti itu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Bahkan seringkali justru sekarang orang yang berzina malah dinikahkan. Jadi malah dihadiahi pernikahan ya. Iya. Sehingga pasangan muda-mudi yang awalnya orang tuanya melarang mereka untuk menikah, jadi sengaja berbuat zina supaya dinikahkan gitu. Supaya tercapai keinginannya. Nah, ini adalah salah satu bencana karena tidak pahamnya kaum muslimin terhadap syariat Islam. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudu, dia sholat. Karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arini Aulia dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik tamu kita pekan ini. Pendengar yang budiman di seluruh tanah air, telah hadir di tengah-tengah kita tamu kita pekan ini, yaitu Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science. Beliau adalah pendiri sekaligus direktur Yayasan Eldina, Kelompok Peduli Ibu dan Generasi. Selain itu, beliau juga merupakan dosen tetap di Universitas Negeri Padang. Kemudian sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan juga beliau aktif sebagai Dewan Pakar Pemberdayaan Perempuan ICMI Muda Pusat. Oke, pendengar yang budiman, langsung saja kita sapa dulu beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arini. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, walaupun ini agak sedikit serak nih. Habis perjalanan cukup panjang. Oh iya, ya pendengar yang budiman di seluruh tanah air. Pada kesempatan kali ini atau topik kita untuk tamu kita pekan ini sangat menarik sekali gitu ya, terkait dengan momen di bulan Mei, yaitu mengenai pendidikan ya. Jadi topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pintar tidak harus mahal ya. Mungkin sebagaimana kita tahu bahwa ternyata gitu ya, kalau dilihat kondisi pendidikan sekarang, untuk pintar itu harus mengeluarkan berpuluh-puluh juta mungkin, atau ada yang harus menjual tanahnya untuk menyekolahkan anak-anaknya gitu ya. Nah, mungkin ini topik yang akan kita bahas cukup kontroversial mungkin dengan kondisi yang ada. Nah, mungkin para pendengar yang budiman sudah tidak sabar, seperti apa sih pintar tidak harus mahal itu? Jadi langsung saja kita bincang-bincang dengan Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science. Bu, sebelum mungkin kita bincang-bincang mengenai topik kita kali ini, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai apa yang melatar belakangi Eldina, itu kan Ibu aktif di Eldina ya, Kelompok Peduli Ibu dan Generasi, untuk berkiprah di bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Ya. Baik Mbak Arini, terima kasih, dan juga kepada pendengar yang budiman.
Eldina atau kelompok peduli ibu dan generasi melihat ya bahwa ternyata kita memang sangat masih prihatin ya, keprihatinan ya, dilatar belakangi dengan keprihatinan dan juga tentu adanya kepedulian ya terhadap generasi Islam saat ini ya, jumlahnya banyak, tetapi ternyata mereka tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama ya, di dalam mendapatkan pendidikan yang layak, dalam tanda kutip yang berkualitas gitu ya. Dan juga dengan melihat fenomena ini, kami kelompok yang peduli terhadap ibu dan generasi memang juga merasa khawatir ini dengan kemampuan generasi yang kita lihat saat ini, mampu nggak sih mereka itu nanti menyelesaikan masalah bangsa, masalah umat yang saat ini tuh sudah belum tentu orang-orang saat ini ya mampu menyelesaikannya. Nah, apalagi kalau melihat fenomena generasi kita yang saat ini yang nantinya mereka sebagai pengemban amanah atau mereka sebagai penerus ya kepemimpinan yang akan datang. Nah, disinilah kita Eldina mencoba ya ikut berperan ya, ikut serta. Dan kami memandang bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah umat ini salah satunya yang harus mampu kita selesaikan dulu adalah masalah pendidikan. Nah, itu masalah pendidikan. Ya, kalau para pendengar setia Voice of Islam mungkin dulu sempat juga Ibu hadir ya di kita dengan tema mungkin homeschoolingnya Bu ya. Nah, kalau sekarang lebih kepada ya tadi topiknya pintar tidak harus mahal. Nah, kemudian Ibu, kalau menurut Ibu sendiri bagaimana gambaran pendidikan kita saat ini ya, baik pada level usia dini maupun pendidikan dasar dan menengah ya, yang meliputi aksesnya, mutu ataupun tata kelolanya gitu. Nah, seperti apa Bu? Ya, kalau kita bicara tentang pendidikan gitu ya, tidak terlepas dari sistemnya ya, yang terdiri dari ada input ya, kemudian proses dan output ya. Nah, input pendidikan yang kalau kita lihat itu mulai dari anak didiknya, sarana prasarana termasuk di sini sekolah, kurikulum gitu ya, guru, biaya itu juga masuk input ya. Kemudian kita bicara juga sistem itu proses ya, proses bagaimana sih manajemen sekolah, kemudian proses kegiatan belajar mengajar, dan yang nyata-nyata dilihat oleh masyarakat sebagai hasil dari pendidikan itu ya berupa outputnya bagaimana kualitas dari anak didiknya. Nah, orang menilai keberhasilan suatu pendidikan pemerintah saat ini melihat dari 3 aspek. Aksesnya bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua mutu ya, mutu, relevansi dan daya saingnya seperti apa. Mampu nggak sih dengan mutu pendidikan yang kita laksanakan saat ini bisa bersaing dalam arus globalisasi saat ini gitu. Itu juga sedang yang banyak disorot oleh para pengambil kebijakan. Begitu juga dengan akuntabilitas dan tata kelola tadi. Nah, kalau Mbak Arini ya, kita lihat masa usia dini ya, yang jelas sampai saat ini belum berganti itu ya, kalau menurut hasil survei dari Departemen Pendidikan Nasional bidang anak usia dini itu masih terdapat kesenjangan yang sangat jauh yang mendapatkan layanan ini dari segi akses ya, dengan yang tidak mendapatkan atau yang belum mendapatkan layanan pendidikan secara layak. Nah, itu hanya baru sekitar 20% dari anak usia dini ya. Yang bisa mengakses pendidikan usia dini. Yang sudah bisa mengakses pendidikan baik formal maupun non formal. Nah, artinya masih sekitar 80% lagi itu belum tercatat sebagai orang yang bisa mengakses. Nah, dan itu juga masih terdapat kesenjangan yang sangat tinggi antara kota dan desa gitu. Nah, itu dari segi aksesnya. Nah, untuk anak-anak yang sekolah dasar dan menengah, nah saya juga mendapatkan data yang cukup banyak. Ini contoh sebagai di Kabupaten Bogor ya, yang kita dapatkan data itu ternyata lebih kurang sekitar 39% ditemui bahwa anak-anak yang usia sekolah, yang harusnya dia sekolah, dia tidak bersekolah. Ada yang tidak pernah bersekolah sama sekali, ada juga yang dia putus sekolah. Nah, ini suatu gambaran bahwa dari segi akses yang merekanya harusnya berada dalam bangku sekolah, artinya mereka mengikuti sekolah, tapi mereka tidak menjalani itu. Nah, belum lagi kalau bicara mutu, Mbak Arini, mungkin Mbak Arini sendiri ya bisa melihat ya, dan kita perhatikan ya, baik mutu dari sarana prasarana, banyak kita lihat ya bagaimana sekolah yang juga hancur, nggak layak pakai itu dari segi sarana prasarananya. Ya, kemudian banyak juga sekolah yang memang dari segi kualitas gurunya juga tidak memadai. Malah dari Badan Standar Nasional mengatakan bahwa 60-85% guru itu tidak profesional menjadi guru. Nah, itu bayangkan
Nah, bisa kita bayangkan nanti Iya, kualitas hasilnya kan. Iya. Hasil dari anak didik yang terlihat dari. Artinya kami melihat bahwa fenomena pendidikan kita saat ini sedang memang memang masih dalam keterpurukan. Walaupun tidak kita pungkiri ya. Saat ini juga sebagian sekolah sedang bangkit dan malah bangkitnya sampai untuk mencapai kelas internasional. Ya, kita tidak pungkiri. Nah, inilah yang terjadi di satu sisi sebagian masyarakat ya sedang mengusung bagaimana dia sekolahnya menjadi sekolah percontohan internasional dengan mengoptimalkan segala daya dan upaya yang ada. Tapi di sisi lain, nah kita menyedihkan yang kita lihat ya, ya jangankan untuk melevel skala internasional, nasional saja atau dikatakan layak saja belum. Nah ini gambaran yang kami lihat dari fenomena pendidikan kita baik di level usia dini maupun pendidikan dasar dan menengah. Ya, jadi menyangkut tadi input. Kalau input itu berarti masukannya seperti apa, dan kemudian outputnya itu hasil dari proses pendidikan yang telah dijalani itu ya. Nah, kemudian Bu, pada kondisi sekarang ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya Bu ya, bahwa untuk bisa pintar biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Apalagi dengan mungkin bidang keilmuan seperti kedokteran ataupun farmasi gitu ya, itu cukup mahal, sangat mahal sekali gitu. Nah, dan fenomena ini bisa kita temui di banyak sekolah-sekolah ataupun bimbingan belajar yang menjanjikan anak bisa mendapatkan pendidikan bagus, atau misalnya nilai ujiannya bagus dengan tadi ada kompensasinya, biayanya itu mahal gitu. Nah, menurut Ibu apa bisa mungkin dengan kondisi sekarang ini untuk pintar itu tadi tidak harus mahal gitu? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk menjalankan suatu proses pendidikan itu harus dengan biaya, dengan membutuhkan biaya, itu suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa untuk apa sih biaya sebuah sekolah mengeluarkan biaya banyak, ya karena mereka ingin menunjukkan keunggulan dari segi sainteknya, misalnya teknologi. Otomatis mereka kan harus menyiapkan segala sarana prasarana teknologi. Ya, contoh misalnya untuk bisa mengakses internet 24 jam mereka harus punya perangkat komputernya. Mereka harus juga mungkin ikut berlangganan internet 24 jam dan sebagainya. Loh, itu kan juga butuh cost yang tinggi ya, biaya yang tinggi gitu ya. Nah, tambah lagi misalnya untuk mereka ingin menyebutkan bahwa sekolahnya berkualitas, mereka sediakan laboratorium yang canggih, yaitu kebanyakan juga alat-alat laboratorium juga masih diimpor dari luar gitu ya. Nah, ini fenomena di saat sebagian sekolah yang memang mereka mengambil merek-merek sekolah yang bagus dengan janji bahwa mereka bisa melahirkan anak didik yang unggul, yang pintar. Hanya saja kalau kita berkaca kepada situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, ya, itu berapa persen sih yang mampu untuk mengikuti program seperti itu, ya. Nah, sementara kita tidak pungkiri ini masyarakat Indonesia masih 60% berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ini yang harus kita berpikir bahwa fenomena bahwa pintar dengan mahal itu adalah fenomena yang terjadi. Kenapa? Karena masyarakat ya memandang bahwa kepintaran itu harus dengan menyediakan sarana prasarana yang memang serba wah tadi. Di satu sisi kalau dijalankan fungsi itu dengan baik, oke. Nah, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu mengakses? Nah, ini yang harus kita cari ya, apakah ada solusinya. Kalau misalnya kita ingin pintar, haruskah kita memasuki sekolah-sekolah yang harus pintar? Nah, kalau saya memandang itu adalah satu alternatif untuk pintar, masuki sekolah-sekolah yang berkualitas sehingga kita jadi pintar, itu adalah salah satu alternatif atau salah satu cara. Tapi saya yakin ada alternatif yang lain gitu. Artinya apa? Kemungkinan kita bisa menjadi pintar tidak harus dengan biaya mahal, bisa terjadi, bisa, ya asal dengan tahu caranya saja gitu. Nah, bagaimana nih caranya Bu, dan pendidikan alternatif seperti apa sih yang Ibu maksudkan ini? Ya, mungkin tidak asing lagi di para pendengar yang budiman ya. Saat ini banyak ya alternatif yang bisa tidak harus dengan memasukkan anak ke sekolah-sekolah formal. Terus kemudian juga ya ini udah menurut saya sudah booming, apalagi sejak dikeluarkannya undang-undang disetarakan model pendidikan non formal ini. Nah, model pendidikan non formal artinya anak-anak bisa disetarakan pendidikannya di sekolah formal, yaitu seperti yang dilakukan di rumah-rumah yang orang dulu mengenalnya dengan
homeschooling ya. Nah, tetapi fenomena homeschooling ini juga menjadi suatu hal yang menarik bagi orang, hanya belum bisa dilakukan karena apa? Karena bagi yang sudah melakukan model homeschooling itu kan mahal biayanya. Iya. Karena mereka menyediakan guru, menyediakan fasilitasnya sendiri di rumah mereka. Iya. Nah, satu lagi yang mungkin bisa kita lakukan, modelnya model homeschooling, tapi tidak dilakukan secara individu, maka dilakukan secara komunitas, secara kelompok. Nah, kalau Eldina mengeluarkan programnya namanya homeschooling group. Ya, artinya apa? Pembelajaran itu terjadi tidak di sekolah, tapi terjadi di rumah. Tetapi di rumah itu tidak hanya orang tua atau tidak hanya seorang pendidik kepada satu anak, nah, tapi kepada beberapa anak. Nah, malah ada model homeschooling komunitas itu yang satu lokasi itu ya. Tidak hanya gambarannya 5, 10 saja, sampai ada yang 90 anak bisa ditampung gitu. Ini tergantung nanti kemampuan kita menampung di tempatnya itu ya. Daya tampung sekolah atau rumah kita itu seluas mana gitu ya. Ya, kalau bicara sekolah itu, rumah itu tidak hanya rumah itu adalah yang kita tempati kan. Bisa saja rumah itu adalah sarana prasarana umum lainnya yang seperti majlis taklim misalnya, musola misalnya. Nah, tapi modelnya tidak harus dengan menyediakan bangku dan meja dan segala macamnya gitu. Nah, itu satu tempat. Karena tempat ini juga merupakan salah satu komponen biaya yang biasanya kita keluarkan saat anak masuk sekolah. Nah, kalau komponen biaya itu sudah mampu kita atasi, artinya kita tidak keluarkan tahap awal, berarti itu kan udah mengurangi biaya pendidikan ya Kak? Nah, itu satu. Yang kedua lagi kita tinjau dari segi yang mengajar. Biasanya yang di sekolah itu yang mengajar kan guru. Nah, kita bisa dengan cara mengidentifikasi gambaran orang tua di lingkungan setempat. Bisa jadi banyak potensi guru ini ada pada diri orang tua. Artinya gini, artinya orang tua yang ada, yang dia mengambil keputusan bahwa dia tidak bekerja di luar rumah. Nah, ya, itu banyak. Malah dari data kependudukan saya dapatkan sekitar 75% wanita Indonesia itu kiprahnya di domestik gitu loh. Nah, dan keberadaan mereka juga banyak yang berpendidikan tinggi. Nah, ini merupakan potensi yang bisa kita gali. Artinya menghadirkan orang tua itu sebagai guru di kelompok tadi, di komunitas tadi. Nah, ini kan juga akan bisa mengurangi komponen biaya pendidikan. Nah, yang ketiga juga dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selama ini orang kan berlomba-lomba dengan menggunakan bahan yang siap jadi, alat yang siap pakai. Nah, ini juga mampu kalau ditumbuhkan kreativitas kepada para guru dan anak didik. Kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas. Kita harus mampu menggunakan alam semesta ini sebagai laboratorium dalam program pendidikan. Nah, ini aja yang mungkin bisa kita gali ya, potensi-potensi itu bisa kita gali, sehingga kalau potensi yang ada ini kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik, sehingga bisa menghantarkan kepada anak didik ya dalam bentuk menjalani proses pendidikan. Nah, saya yakin anak didik yang kita hantarkan tadi bisa jadi pintar, tapi yang mengantarkan tadi tidak harus dengan biaya mahal gitu loh gambarannya. Ada alternatifnya seperti itu. Itu gambarannya Mbak Arini. Ya, sangat menarik sekali ya pendengar yang budiman. Namun perbincangan kita belum selesai. Kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita setelah satu selingan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Dapat mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Dapat mengajar rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam bersama
persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Tentunya masih bersama saya, Arini Aulia, dan juga tamu kita pekan ini yaitu Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science. Dan kita sekarang sedang membahas topik mengenai pintar tidak harus mahal. Pendengar di seluruh tanah air, mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science bagaimana sih caranya dan pendidikan alternatif seperti apa yang akan menjadi model ya dengan tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, langsung saja kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science dengan topik pintar tidak harus mahal. Nah, Bu, apakah mungkin gitu ya saat ini melibatkan ibu? Tadi kan disampaikan ya tidak dengan guru yang mungkin nanti harus dibayar dengan mahal gitu, tapi melalui pemberdayaan ibu gitu dan anggota keluarga lainnya untuk ikut serta dalam pendidikan gitu ya. Sementara kalau kita lihat banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah gitu dan mungkin menyerahkan masalah pendidikan itu kepada sekolah saja gitu. Jadi berapapun yang mungkin nanti sekolah tetapkan tadi biar anaknya berkualitas gitu, ya sudahlah gitu sekolah gitu. Jadi ibunya tidak terlibat. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu komponen biaya itu kan untuk biaya guru ya. Iya. Nah, di sinilah kita alternatifnya bagi memang masyarakat yang memiliki keterbatasan tadi ya, kita lihat bahwa dia tidak mampu untuk melakukan biaya tetapi dia memiliki potensi ibunya bisa menjadi guru. Nah, inilah yang harus digali, inilah yang harus diberdayakan gitu loh. Nah, mungkin saja ya, dengan catatan itu tadi bahwa ibunya sadar betul bahwa dia ikut berperan serta dalam pendidikan anak. Nah, itu. Tapi kalau misalnya ibunya nggak paham dan tidak sadar, sekalipun dia pendidikannya tinggi, dia juga tidak bekerja, kenapa dia tidak lakukan tugas itu selama ini sebagai guru bagi anak-anak? Karena dia nggak paham, dia nggak sadar bahwa potensi itu bisa dia gali dan dia bisa optimalkan untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Nah, ini persyaratannya. Dan sekalipun kita melihat bahwa banyak ibu yang memilih bekerja, tapi kan toh banyak juga ibu yang tidak bekerja di luar rumah, ya kan? Nah, dengan meyakini bahwa ternyata mendidik anak itu tidak harus menyerahkan anak ke sekolah, tapi dia juga bisa berkontribusi dalam pendidikan anak. Ya, apalagi kalau sekarang kalau orang bicara dulu orang kan bicara gimana statusnya, bagaimana nanti pengakuannya dari mana. Nah, sekarang pemerintah sudah membuka loh pengakuan. Artinya sudah mengakui bahwa itu setara, ada jenjangnya. Nah, itu namanya pendidikan luar sekolah itu tadi. Jadi, pendidikan yang bisa kita lakukan secara non formal di tengah masyarakat maupun dalam keluarga. Jadi, memungkinkan saja ya, dengan catatan itu tadi bahwa ibunya harus paham dan sadar bahwa dia termasuk komponen yang berperan penting dalam pendidikan anak. Dan mungkin justru bisa mengetahui perkembangan anak kan ya, jelas kan, secara Bu, ya? langsung, betul. Nah, namun Bu, sampai level manakah gitu ya keterlibatan orang tua ini bisa diikut sertakan gitu ya dalam proses pendidikan anak, dan kemudian bidang apa saja mungkin yang bisa orang tua itu untuk terlibat gitu, Bu? Ya, saya pikir kalau di level, semua level ya, ini kembali lagi kepada kompetensi atau kemampuan si orang tua ya tentunya. Nah, kita lihat dulu di level anak usia dini. Sebenarnya di level anak usia dini ini semua orang tua berpotensi. Kenapa? Karena pelajaran juga atau permainan yang diberikan kepada anak-anak di sekolah anak usia dini, kalau kita cermati ini bagi orang tua yang mau mencermati, orang tua tuh mampu memberikan di rumah dan sarana prasarana aja juga tersedia di rumah karena sarana prasarananya lebih alami. Coba kita lihat pada saat si guru di sekolah mengenakan warna. Nah, di rumah itu kan juga banyak warna, menggunakan bentuk, tekstur, ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau dimanfaatkan oleh si ibu dengan sebaik-baiknya dan si ibu memang mau belajar ya melalui proses pendidikan ya, dikatakan pendidikan harus kita pahami loh ya, bahwa pendidikan itu proses yang berjalan dengan terarah ya, berkesinambungan, terstruktur,
Artinya jangan mut-mutan gitu, lagi moodnya baik diajarin nggak, tapi memang ya harus ada schedule-nya, satuan pembelajarannya dan sebagainya. Nah itu harus dipahami oleh si ibu. Jadi di level sekolah dasar juga bisa. Sekarang homeschooling itu tidak hanya usia dini saja. Orang sudah menjalani sekolah dasar ya, sekolah menengah pertama maupun sampai ke sekolah menengah atas. Itu sudah dilakukan orang. Dan di bidang apa? Nah ini bidang apa yang mampu nanti diikuti si ibu di level pendidikan dasar menengah dan atas ini, yaitu tentu si ibu atau orang tua menguasai bidang apa. Nah saat dia tidak mampu menguasai bidang lain, dia bisa berkolaborasi dengan orang tua yang lain. Mana tahu orang tua lain menguasai bidang yang lain. Nah ini yang bisa kerjasama ya di tengah masyarakat itu tadi. Ya, kemudian Ibu, apakah Eldina sendiri sudah menerapkan konsep yang tadi Ibu sampaikan? Ya, untuk anak usia dini sudah meluas ya. Untuk anak usia dini dengan metode homeschooling group itu tadi sudah kita lakukan meluas sampai 29 kota kabupaten di Indonesia. Ya itu sudah sangat meluas ya. Dan pembelajaran di situ tidak dalam konteks dia di sekolah formal ya. Dia juga bisa berada di sekolah di tempat-tempat yang non formal, artinya di tempat-tempat umum yang lainnya bisa kita gunakan sebagai tempat belajar. Nah, untuk level sekolah dasar selama ini baru kita uji cobakan dalam bentuk pendampingan, artinya belum murni, artinya pendampingan dia masuk sekolah negeri dulu. Ya, pulang dari sekolah negeri dia memasuki homeschooling. Nah itu sudah kita lakukan 2 tahun uji cobanya. Nah insya Allah baru kita meluncing program ini nih untuk tahun ajaran Juni ini. Itu kapan Bu? Juni untuk diterapkan bulan periode tahun ajaran 2008-2009 ya Eldina akan meluncing homeschooling group ya untuk sekolah dasar. Dengan apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahunan ini uji coba, kemudian kita juga sedang menyempurnakan kurikulumnya, kemudian konsep dan sebagainya ya, alat ukur dan sebagainya itu sudah dipersiapkan. Insya Allah kita sudah membuka yang pusatnya pertama itu di Kota Bogor. Itu nah tunggu saja nanti kalau infonya gitu ya, bisa di calling ke Eldina lah gitu ya. Nah untuk yang homeschooling group untuk sekolah dasar. Ya. Jadi ini para pendengar sudah diterapkan ya konsepnya ya oleh Eldina gitu, terutama untuk level anak usia dini. Nah kemudian Bu, apa nih saran-saran Ibu untuk para ibu yang peduli terhadap pendidikan generasi yang mungkin punya harapan gitu, seperti apa sih pendidikan generasi yang mendatang itu? Ya, baik Mbak Arini dan para pendengar yang budiman. Kita memang memahami bahwa kemajuan suatu bangsa itu terlihat dari kemajuan taraf berpikirnya ya. Dan peningkatan taraf berpikir itu akan terjadi melalui proses pendidikan yang benar dan berkualitas. Ya. Nah, keterlibatan ibu, masyarakat dan orang tua dalam makna hendaknya ibu saja, orang tua, masyarakat dan juga turut bertanggung jawabnya negara dalam hal ini pemerintah dalam bidang pendidikan itu adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan pendidikan yang nanti bisa menghantarkan anak-anak didik kita adalah sesuai dengan tujuan pendidikan itu, yaitu nanti bisa menghantarkan dia tidak hanya mahir atau mampu di dalam pengembangan saintek saja. Tapi dia juga sebagai figur generasi yang memiliki kepribadian Islam dan dia juga menguasai ilmu-ilmu Islam, ya, sakofah Islam yang nanti menuntun ilmu itu akan menuntun dia dalam kehidupan di dunia ini dan insya Allah bekal dia nanti ke akhirat. Mungkin itu yang kita sama-sama ya terlibat dalam pendidikan anak-anak kita sehingga ke depan ya berharap mudah-mudahan generasi kita ke depan lebih baik lagi daripada generasi yang saat ini ada. Nah, mungkin Bu, dari pendengar yang budiman yang ingin berkonsultasi ataupun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang dibahas kita kali ini ya, terutama mengenai konsep pintar tidak harus mahal ataupun konsep yang ditawarkan Eldina, bisa silahkan bagi para pendengar yang tertarik nantinya bisa menghubungi langsung kantor Eldina Center. Jadi bagi Anda yang ingin menghubungi, silahkan bisa menghubungi kantor Eldina Center di 0251 2152975 atau bisa melalui email ke eldina_center@yahoo.co.id. Ya, jadi silahkan Anda bisa berkonsultasi langsung ya mengenai permasalahan yang tadi sudah kita bahas.
Oke pendengar, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science mengenai pintar tidak harus mahal. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Dan bagi pendengar yang ingin bertanya atau memberikan saran, kritik dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau bisa melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Dan untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, Anda bisa klik di www.gaulislam.com. Saya Arini Aulia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Yuliana Master of Science atas penjelasannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak Arini. Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lainnya, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Insya Allah esok hari Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.